Halo, selamat berjumpa. Semoga keselamatan dan rahmat Allah tercurah bagi kita semua. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, anak cucu generasi penerus bangsa yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan melontarkan satu obrolan dengan topik Bismillahirrahmanirrahim. Namun sebelum masuk ke dalam obrolan kita, mari kita tengok ke belakang sejenak dengan mencoba memahami satu pertanyaan ini. Apa itu? Pertanyaannya adalah, apa sesungguhnya hakikat beragama itu? Hakikat beragama adalah untuk membangun manusia agar menjadi insan yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur. Jadi sekali lagi tolong diingat, hakikat beragama adalah untuk membangun manusia agar menjadi insan yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur. Bukan untuk membangun yang lain-lainnya. Oleh karena itu, maka setiap kita melaksanakan ritual keagamaan sesuai dengan agama kita masing-masing, mari kita tanyakan ke dalam diri kita sendiri. Sudahkah hakikat beragama tadi tercermin dalam tingkah laku, perbuatan, dan tutur kata kita sehari-hari? Kalau sudah, patut kita sanjung agungkan. Puji syukur kehadirat Allah, seru sekalian alam. Tetapi kalau belum, ya mari kita bergegas untuk memperbaiki diri. Lalu caranya? Tidak ada jalan lain kecuali setiap ayat-ayat Allah atau firman Allah kita latih untuk melatih diri kita secara terus-menerus tanpa terputus. Oke? Kalau memang sudah paham dan satu tujuan yaitu untuk membangun diri kita, mari kita masuk ke topik bahasanya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini merupakan Al-Quran surat Al-Fatihah ayat pertama yang menunjukkan dua nama Allah. Yang pertama Ar-Rahman yang mempunyai arti Allah Maha Pemurah atau Maha Pengasih. Dan yang kedua sifat Allah yang Maha Penyayang, yaitu dengan nama Ar-Rahim. Mari
kita tanyakan ke dalam diri kita sendiri. Sudahkah sifat-sifat Allah tadi, pengasih penyayang, tercermin dalam tingkah laku, perbuatan, dan tutur kata kita sehari-hari atau belum? Kalau belum, ya mari jangan lupa, jangan malu untuk mengakui kekhilafan atau kesalahan kita selama ini. Kalau benar-benar kita ingin memperbaiki diri. Lalu caranya? Caranya ya dengan melatih. Melatih dan terus melatih. Sehingga pada saatnya nanti secara otomatis kita akan dapat dengan spontan keluar sifat pengasih dan penyayangnya. Caranya bisa diawali dari anak cucu kita yang masih sekolah. Sejak dini sudah dilatih. Misal pada saat berangkat sekolah, anak atau cucu kita beri bekal. Kalau bontot basa Jawane ya bontot. Bisa juga bekal berupa uang. Tapi pada saat kita membekali tadi, kita sambil memesankan kepada sang anak atau sang cucu tadi, "Nak, nanti kalau kamu makan bontotmu, ada temanmu yang tidak membawa, tolong kamu beri sebagian bontotmu dan kamu ajak makan bersama." Kalau bekalnya berupa uang, ya dipesan, "Nah, nanti kalau kamu mau membeli atau mau sarapan, mau membeli makanan, ada temanmu yang tidak membawa bekal, tolong juga belikan seperti apa yang kamu makan. Kemudian berikan dan ajak makan bersama-sama." Dengan cara demikian, maka sejak dini, sang anak tadi itu sudah dilatih untuk memberikan sebagian miliknya kepada orang lain. Mudah-mudahan di masa dewasanya secara spontan dia sudah bisa melakukan itu. Ini contoh nyata mengaplikasikan sifat pengasih atau pemurah ke dalam diri kita, anak, cucu, dan seterusnya. Lalu yang kedua, bagaimana cara menanamkan rasa penyayang kepada sesama? Sama seperti yang tadi dilakukan, membumikan pengasih pemurah tadi. Misal, saat anak berangkat atau cucu berangkat sekolah, dipesan, "Nak, Cuk, nanti kalau kamu melihat ada teman atau orang yang membawa barang tampak kerepotan, tidak usah diminta, kamu dekati dan bantulah untuk meringankan beban kerepotannya itu." Kecuali itu juga dipesankan, "Nah, Cuk, nanti kalau kamu suatu saat dibantu oleh orang lain, jangan lupa ucapkan terima kasih. Ini sebagai rasa syukur karena atas izin
yang Maha Kuasa, orang atau temanmu tadi membantu meringankan kerepotan kamu. Nah, dengan hal yang sepele tadi, kalau sudah dibiasakan sejak dini, mudah-mudahan di masa dewasa, di masa kerjanya, dia akan mengedepankan sifat pengasih dan penyayang kepada sesama. Bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi kepada sesama makhluk ciptaan Allah. Ibu, bapak-bapak, anak cucu, generasi penerus bangsa. Itu tadi contoh sederhana untuk membudayakan agar setiap ayat Allah atau firman Allah, apakah ayat yang tertulis ataupun yang tidak tertulis, wajib kita latih terus sehingga menjadi suatu kebiasaan yang akhirnya akan membudaya di dalam tingkah laku, perbuatan, dan tutur kata kita, anak cucu generasi penerus bangsa. Jadi untuk memahami ayat-ayat Allah tadi, baik tertulis maupun yang tidak tertulis, itu tidak hanya cukup di ucapan saja. Tetapi apa yang kita pelajari, apa yang kita kaji, kemudian diambil saripatinya atau diambil makna batiniahnya, kemudian ditempatkan di dalam rasa pangrasa atau dalam nurani kita, sehingga pada saatnya kita berjalan selama melakoni hidup dan kehidupan di atas dunia ini layaknya perjalanan ayat-ayat Allah tadi. Kalau bagi yang muslim seperti saya, ya tentunya berharap semoga perjalananku selama melakoni hidup dan kehidupan di atas dunia ini layaknya perjalanan Al-Quran itu sendiri. Atau dengan kata lain, perjalanan selama melakoni hidup di atas dunia ini sudah sesuai dengan sifat dan kehendak Allah. Ibu-ibu dan bapak sekalian, khususnya kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang non-muslim, monggo silahkan menggunakan firman yang sesuai. Untuk saat ini kiranya dapat kita akhiri. Mudah-mudahan nanti dapat kita sambung obrolan kita di dalam pertemuan berikutnya. Semoga keselamatan dan rahmat Allah tercurah bagi kita semua. Amin.